Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3, subkelompok 2. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah berita, yaitu cegah sengketa pertanahan, Menteri Nusron ajak kepala daerah sosialisasikan pemasangan tanda batas tanah. Harapannya, diskusi ini bisa memperkuat semangat pelayanan profesional yang akuntabel dalam laskar kita kali ini. Baiklah, untuk ringkasan berita mungkin dapat disampaikan oleh Kak Misi. Kepada Kak Misi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan berita pada hari ini. Pada berita hari ini, Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid mengajak para kepala daerah untuk aktif mensosialisasikan pemasangan tanda batas tanah guna mencegah sengketa pertanahan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga batas tanah sering memicu konflik, sehingga perlu dukungan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema patas yang digulirkan sejak 2023. Bapak Menteri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan organisasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah. Hingga Juni 2025, telah terdaftar 122,5 juta bidang tanah dari target 126 juta, dengan 96,4 juta bidang tanah telah bersertifikat. Ajakan ini disampaikan dalam orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 gelombang 2 di IPDN Sumedang, di hadapan 86 kepala daerah atau wakil kepala daerah. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan integrasi data antara BPN dan lembaga peradilan, serta menunjukkan betapa mudahnya oknum memanfaatkan celah administrasi untuk menerbitkan sertifikat tumpang tindih. Dari kasus ini, pentingnya reformasi sistem pertanahan nasional, termasuk digitalisasi data dan audit sertifikat yang lebih ketat sebelum eksekusi, agar hak kepemilikan warga dilindungi dan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan dapat dipulihkan. Selanjutnya, boleh teman-teman memberikan masukan? Izin menanggapi teman-teman semua, menurut saya penerapan nilai loyalitas dalam berita ini itu loyalitas terhadap negara dan hukum. Melalui gerakan Apa pemasangan tanda kado? batas tanah, kepala daerah menunjukkan Kado, Kak. kesetiaan terhadap negara dan juga hukum yang berlaku. Mereka berkomitmen memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kado, sehingga Kak. dapat terciptanya Ini ketertiban ada dan pohonnya. keadilan dalam pengelolaan pertanahan. Silakan Disembunyikan teman-teman lain kemarin. yang ingin menambahkan. Jadi saya menambahkan, menurut saya untuk bentuk sikap loyal di berita ini yaitu berupa loyalitas pada masyarakat. Ditunjukkan dengan inisiatif dari kepala daerahnya yang tentunya mendukung misi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat atas tanahnya itu sendiri. Nah, dengan ukuran aktif dalam pencegahan sengketa pertanahan, mereka pun tidak hanya menjalankan tugas sebagai pemerintah daerah, tapi juga menjaga nama baik institusi dan negara dengan memastikan kebijakan pusat terlaksana hingga ke tingkat desa. Selain itu, melalui sosialisasi dan pendampingan kepada warga ini, mereka juga memperkuat rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, sehingga menjadikan pelayanan publik di bidang pertanahan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Itu dari saya. Oke, baiklah. Saya akan menambahkan sedikit dari berita ini terhadap loyalitas, yaitu di dalam berita ini loyalitas terhadap organisasi dan institusi ya. Dukungan terhadap program pemasangan tanda batas tanah mencerminkan kesetiaan kepala daerah terhadap Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan instansi terkait lainnya. Dengan bekerja sama, mereka memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menyelesaikan sengketa pertanahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mana tahu ada yang mau lain menyampaikan? Izin menambahkan lagi, dalam berita ini juga menurut saya terdapat nilai loyalitas terhadap profesionalisme dan integritas. Kepala daerah yang mendukung sosialisasi pemasangan tanda batas tanah itu menunjukkan bahwa mereka setia terhadap prinsip profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik. Mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, transparansi, dan akuntabilitas demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih.
Izin menambahkan sedikit ya teman-teman. Menurut saya dari berita ini tercermin loyalitas terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, di mana dengan mendukung inisiatif ini, kepala daerah menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial, dengan memastikan bahwa pengelolaan pertanahan dilakukan secara adil dan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik atau kerusakan lingkungan. Segitu aja kalau dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin kesimpulan dari harian ada nilai dasar royal dalam berita ini terpresentasikan melalui yang pertama kesetiaan pemerintah dan kepala daerah terhadap misi nasional, yaitu mencegah sengketa pertanahan dan memperkuat kepastian hukum. Yang kedua, peran aktif masyarakat sebagai benteng pertahanan sendiri, yaitu menjaga tanahnya sendiri. Dan yang ketiga, sinergi antar pemangku kepentingan yang memperkuat loyalitas kolektif terhadap program strategis seperti Gemah Patas. Nah, berita ini menggarisbawahi pentingnya loyalitas baik dari pemimpin daerah maupun masyarakat dalam menjaga kepastian kejelasan batas tanah. Loyalitas tersebut bukan hanya sekedar loyal kepada atasan atau otoritas, tapi juga loyal terhadap hal kepemilikan, tertib sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Gagasan Gemah Patas sebagai gerakan bersama memperkuat pesan bahwa loyalitas kolektif akan berdampak langsung pada terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Baiklah, mungkin sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.